Observasi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah baik Pak Ali. Ini katanya kemarin sempat sakit Pak Arif ya? Dia hampir 1 minggu sakit. Ini sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati kemarin Pak Arif. Saya ada tugas di pendidikan guru penggerak ini di LMS. Saya akan mengobservasi atau mensupervisi Pak Arif. Nah, sebelum supervisi saya lakukan nanti di kelas, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Pak Arif. Ini Pak Arif. Yang pertama, nanti ketika pembelajaran Pak Arif ya, tujuan pembelajaran Pak Arif itu di materi yang akan diajarkan ada apa saja Pak Arif? Yang pertama saya sampaikan, pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu mata pelajaran matematika dengan tujuannya yaitu siswa mampu memahami konsep lingkaran yang terdiri dari 5, yaitu memahami unsur lingkaran, menjelaskan unsur lingkaran, menghitung masalah yang ada di unsur lingkaran, mengidentifikasi mana saja unsur lingkaran, serta menyelesaikan masalah unsur lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya Pak Arif ya? Di pelajaran matematika Pak Arif? Iya. Kemudian area pengembangan. Jadi area yang ingin dimunculkan, dikembangkan oleh Pak Arif itu di bagian mana untuk materi yang nanti akan diajarkan Pak Arif? Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan ini, saya memfokuskan anak untuk penanaman konsep lingkaran, karena sebelum anak-anak itu melanjutkan mencari luas, keliling dan sebagainya, itu anak-anak harus fokus untuk memahami konsep lingkaran terlebih dahulu. Jadi yang ingin Ya, di konsepnya, di konsep penanaman konsep lingkaran Pak ya. Arif ya? Untuk area pengembangannya. Oke. Kemudian ini yang terakhir Pak Arif, strategi yang Pak Arif siapkan untuk menghadapi anak-anak di materi pembelajaran matematika ini apa aja Pak Arif? Ya, melihat dari gaya belajar peserta didik di kelas itu, saya menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan melayani siswa yang gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Jadi 3 gaya belajar yang tadi itu bisa terlayani semuanya. Terus metodenya saya biasa menggunakan ceramah, diskusi, dan presentasi. Diferensiasi Pak. Iya. Jadi nanti metodenya Metode ada ceramah, ada diskusi, kelompok, presentasi, eksplorasi siswa menggunakan media, itu ada semua. untuk medianya Pak Arif? Medianya saya menggunakan namanya Papa Sindut. Papa Sindut itu akronim dari papan, tampak, unsur lingkaran, dan sudut. Jadi anak-anak bisa menentukan sendiri unsur lingkarannya, serta ada barcode menuju link video pembelajaran di YouTube. Oh, jadi anak-anak nanti diarahkan di YouTube gitu Pak Arif? Iya. Oh, siap. Ini cukup menarik Pak Arif. Oke, nanti sebentar lagi bisa kita lakukan Pak Arif ya? Siap. Nanti saya ada di kelas juga mendampingi Pak Arif ya? Oke, monggo siap. Terima kasih Pak Arif ya? Sama-sama. Observasi. Oke anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, ayo mari diminta dulu. Coba doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin sallallahu
semuanya, semoga mereka cepat Sembuh. Oke, hari ini kita belajar tentang sebuah bangun datar bentuknya bulat. Ya, bangun datar apa itu? Lingkaran. Lingkaran. Contohnya apa saja? Bentuknya lingkaran. Tuh, kok bola apa saja? Jam, dinding, apa lagi? Pohon logam. Terus ban motor, ban sepeda. Nah, tadi itu bola. Terus apa lagi? Jam dinding. Terus ban sepeda, uang logam. Itu adalah contoh-contoh benda yang bentuknya lingkaran. Nah, ternyata lingkaran itu punya nama-nama di bagiannya. Yang pertama, masih ingat apa saja bagian lingkaran? Jari-jari. Jari-jari, apa lagi? Diameter. Diameter, terus Juring. juring, terus apa tema? Kelereng. Hah? Kelereng. Kelereng, terus titik titik pusat, terus busur sama tali busur. Nah, itu tadi adalah nama-nama di bagian lingkaran. Nah, hari ini kita akan menentukan mana saja yang namanya titik pusat, terus tembereng, terus jari-jari, diameter menggunakan media pembelajaran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengertian lingkaran dan bagian-bagian lingkaran, yaitu ada titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah benda yang berbentuk bidang lingkaran? Ternyata ada uang koin Rp500, ada kancing baju, ada jam dinding yang berbentuk lingkaran, ada roda pada sepeda, dan ada pelafon. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah lingkaran. Bisa kalian lihat ya, pada gambar di samping ini titik P adalah titik pusat lingkaran. Nih yang ditunjukkan pada panah. Nah, bisa kalian lihat ini jari-jari itu yang warnanya biru pada tanda anak panah ini dari titik pusat lingkaran ke bagian. Nah, ini garis tebal ini adalah busur lingkaran. Oke, berikutnya kita belajar kali busur dan diameter. Kali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Kali busur ditunjukkan pada anak panah ini ya. Ini yang garisnya. tadi ketika kita sudah belajar, tadi sudah tahu ya, dijelaskan yang mana busur ya, mana titik pusat. Nah, coba kalau misalnya Pak Arif membuat seperti ini, yang dimaksud jari-jari yang mana? Garis yang mana? A dan O. Ini adalah jari. Disebut apa jari-jari? Disingkat? Kalau diameter singkat? D. Ya. Misalnya di lingkaran ini lengkungan A B disebut apa? Disebut tali. Busur. Nah, kalau gini apa? Tali Tali busur. Lengkungannya ini busur,
Sedangkan garisnya ini A ke B. Tali busur. Nah, sesudah kita, nah itu tadi Pak Arif membuat busur dan tali busur. Sekarang gantian ya, Pak Arif bikin lingkaran. Coba Alvin buat diameter dari lingkaran ini, terserah. Kalau jari-jari kan setengah, kalau diameter garis lurus melewati titik pusat. Boleh gini kan gak harus. Dikasih nama ujung-ujungnya. Nah, itu sudah jadi apa? Diameter. Diameter. Terus sekarang coba ini kita membuat dua busur. Apa? Busur itu yang melengkung. Ayo, cepat. Cepat. Ya. Melengkung, ayo kayak gini. Jadi kamu bikin jari-jari dulu. Terserah. Nah, satunya di, ya boleh. Kasih mama. Kaki, kelas satu. Ya, tuh kasih nama juga. Ada berapa busurnya situ? Hitung coba. Busur apa aja? Busur A. Busur yang melengkung yang mana? A, C, terus C, D, terus A. Sing melengkung ya bentuknya. A, D. Berarti ada berapa? Nah, oke. Sekarang yang terakhir, yang mau mencoba siapa? Ayo coba Vicky. Mana Vicky? Depan. Nah, sekarang kamu tentukan buat 3 jari-jari dan 1 apotema. Jari-jari apa bentuknya? Nah, terus tuh pasang tengah. 2, 3 jari-jari. Kasih nama dulu. Terus gimana cara bikin apotema? Bentuk tali busur dulu. A ke B yang lurus. Nah, apotema berarti dari sini ke titik pusat. Nah, ini bentuknya sudut apa ini? Siku. Kasih tanda. Nah, itu namanya apotema. Coba jari-jarinya ada berapa? 3 apa saja itu? A, O, terus C sama A, O, terus apa lagi? C sama apa? Maksud C sama A. C ambil A ini dah. Ini nama jari-jari. C sama O. C sama O. terus A sama O. terus B sama O. B sama O. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Unsur Lingkaran. apa aja? Unsur lingkaran? Jari-jari.
jari, terus diameter, duri, tali pusat, terus tali busur, terus busur. Nah, itu tadi bagian-bagian dari lingkaran. Nah, belajar kita cukup sampai di sini dulu untuk hari ini. Besok kita akan belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Ayo dipimpin doa, Alvin.